Halo semua, saya Krem dari performahardika.com. Pada sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pengenalan PLC TwinCAD versi 2. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai startup program baru, yang mana sebelum membuat program PLC kita harus memilih beberapa opsi, misalnya pemilihan runtime, nama POU, tipe POU, bahasa pemrograman, konfigurasi task, dan beberapa hal kecil lainnya. Oke, langsung aja ke Gelap. Seperti biasa, kita menuju ke pojok kanan bawah, kita klik di icon TwinCAD. Kita pilih versi kontrol. Oke, kemudian akan terbuka program yang terakhir kita save. Project yang terakhir kita save, kita klik tombol new karena kita akan membuat baru. New. Wah, gagal. Iya, oke. Di sini kita mendapatkan pop-up atau Windows atau apapun ini. Saya juga nggak tahu sebutannya. Choose target system type, yang intinya kita disuruh milih target system yang akan kita pakai di program ini. Apa itu target system? Target system adalah berupa device atau runtime yang akan kita pakai untuk mengeksekusi program yang ingin kita buat. Misalnya untuk PC atau CX itu adalah lokal ya. Lokal PC seperti ini, saya ingin menggunakan PC saya sebagai CPU. Atau CX yaitu PC juga tapi dari bake-off ya. Kemudian ada BC via AMS. Ini BC adalah sebuah modul bus controller dari bake-off yang bisa berfungsi juga untuk mengeksekusi program. Jadi seolah-olah kayak standalone PLC kayak Siemens dan sebagainya. Seperti itu kan dia ada CPU-nya sendiri. Nah, ini BC juga fungsinya sama sebagai CPU, cuman kapasitasnya terbatas, tergantung dari tipe BC-nya. Nah, untuk tipe-tipe modul yang ada di bake-off nanti akan dibahas di sesi yang lain. Kemudian kita lanjut di BC serial. Sama modul BC juga, BC bla bla bla. Ini bedanya via AMS sama serial. Ini koneksinya dari PG atau programming PC kita ke BC itu melalui Ethernet atau AMS ini kah, atau via serial, kabel serial. Cuma itu aja. Kemudian ada BC, XS bla 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 yang tergantung tipenya, atau BX via AMS bla bla bla, dan semuanya ada CX. Itu adalah semuanya modul untuk mengeksekusi program atau yang berlaku sebagai CPU standalone. Oke, kita klik OK. Akan muncul pop-up seperti ini ya. New POU. POU itu apa sih? POU adalah program atau program organization unit. Kacau ya bahasa Inggris saya. Kemudian ini kita disuruh membuat nama, sebuah nama ya. Apalah arti sebuah nama? Kita bisa membuat sesuka kita. Yang penting pada saat kita memanggil POU ini, itu nanti namanya kita ketik persis sama. Oke. Nanti kaitannya dengan itu pemanggilan program ya, karena kan yang namanya PLC nanti kemarin kan saya sudah jelaskan bahwa satu PC terdiri dari 4 runtime, yang mana satu runtime bisa mengeksekusi program yang sama sekali berbeda dengan runtime yang lain ya. Otomatis satu PC seolah bisa jadi 4 CPU. Nah, satu runtime itu maksimal atau satu program ya, itu berisi maksimal 4 task ya. Yang kemarin itu task itu kita atur berdasarkan cyclic time-nya atau waktu pengeksekusian programnya. Nah, sebuah task itu nanti akan memanggil POU. Nah, pemanggilan POU kan nanti berdasarkan nama, nggak mungkin toh berdasarkan tanpa apapun tiba-tiba tahu ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada type of POU, program, function block, dan function. Nah, kalau POU yang biasanya dipanggil di task itu adalah berupa program ya. Program itu adalah nanti yang dipanggil di task. Oke. Itu program itu berisi ya pastinya logika-logika yang ingin kita buat ya. Misalnya ada gerbang AND, OR, timer, atau kalau pakai bahasa ladder ada NO, NC, set reset dan sebagainya. Nah, itu program akan dipanggil di task. Kemudian ini ada function block. Apa sih function block itu? Function block adalah sebenarnya juga berisi logika-logika yang kita buat. Tapi biasanya function block ini dibuat jika nanti fungsi-fungsi yang berada di dalamnya atau logika yang di dalamnya itu dipakai berulang kali. Misalnya function block untuk motor kan misalnya kita bikin logika mempunyai breaker,
mempunyai alarm atau apapun, jika nanti breakernya mati dia nggak akan nyala outputnya dan sebagainya, itu kan ada logika di dalamnya. Kita buat function block motor. Nah itu nanti kan kalau misal motornya lebih dari satu, kita kalau membuat manual programnya itu satu persatu kan akan repot, akan lama, panjang. Akan lebih mudah dibuat function block. Nanti kita tinggal memanggil function blocknya aja. Mungkin kurang jelas ya, tapi nanti kedepannya akan ada sesi tersendiri untuk membahas masing-masing function block dan function. Kalau program kan ini nanti sudah dibahas di sini. Di program lampu kan di sini nanti kita pakai program aja, nggak pakai function block. Nah, bedanya function block sama function itu apa? Pada intinya seperti ini ya, perbedaan utamanya. Function block itu dia mempunyai kayak instan, apa ya, bukan instan database kalau di Siemens namanya IDB. Kalau di sini itu dia jadi variabel-variabel yang di dalam function block itu tuh bisa tersimpan sendiri-sendiri. Misalnya function block itu dipanggil lebih dari satu kali, variabel yang di dalamnya kan sama kan harusnya. Cuman kalau function block kan dia ada variabel, function block itu dia mempunyai database sendiri. Jadi masing-masing function block, misalnya kita memanggil function block motor tadi, function block motor 1, function block motor 2 dan sebagainya, itu kan isinya sama, tapi masing-masing mempunyai memori yang berbeda. Ya, kita bisa langsung tembak ke memori dalamnya. Ya, emang agak susah bayanginnya, tapi tenang saja, pasti akan mudeng. Kemudian untuk function itu nggak ada memori dalamnya, ya. Jadi biasanya untuk fungsi-fungsi yang lebih simple, lebih kecil kalau di sini. Dan kalau di TwinCAT itu ada yang namanya return type-nya. Jadi nanti tuh outputannya function ini tuh berupa return type, ya. Ya agak bingung kalau nggak dicontohin, cuman nanti akan kita coba. Untuk function block kan nanti kan ada input, ada output yang bisa kita atur sesuka hati kita. Kalau function enggak, ya. Nanti akan kita praktekkan di sesi yang lain pastinya. Kemudian yang terakhir kita disuruh memilih bahasa pemrograman ya, language of the POU. Ada IL, ada LD, FBD, SFC, SC, CFC. Ya. California, bukan ya. Oke, terus ini apa bedanya? Ini sebenarnya masing-masing bahasa yang nanti pastinya juga akan dibahas di sesi lain. Nggak mungkin kalau di sesi ini membahas satu persatu semua. Yang di sesi ini saya akan menggunakan bahasa FBD. FBD itu adalah function block diagram. IL instruction list, LD itu ladder kalau nggak salah. Kemudian SFC sequential function chart. Ini statement list, statement whatever. CFC itu apa ya? Ada kok singkatannya. Saya lupa namanya, cuman saya tahu fungsinya. Nanti akan kita bahas di sesi lain, oke? Di sini saya akan pakai FBD ya. Function block diagram. Kita klik oke. Akan muncul seperti ini. Ya, kita besarkan biar jelas ya. Ini saya di sini membahas startupnya aja. Nah, sebenarnya dari pop-up yang kita bahas di awal tadi, kita bisa atur ulang. Kita masuk ke tab sini, resource, klik oke. Di sini ada misalnya tadi PLC configuration, kita bisa ubah di sini sebenarnya ya. Kita bisa ubah di sini targetnya apa dan sebagainya. Kemudian ada task configuration, itu untuk memanggil maaf, POU atau program yang kita buat. Ini harus setting, kalau enggak nanti ya enggak jalan PLC-nya. Oh, enggak dipanggil. Gitu loh. Seperti ini namanya main ya tadi kan. Ya kalau semisal nama kita bukan main, misalnya dinamakan cram atau siapa, ya di sini harus cram. Yang ingin dieksekusi sesuai dengan cyclic time yang tersetting di sini, yaitu adalah 10 milisecond. Kita bisa ubah-ubah juga di sini. Ya. For example, ini 200 milisecond atau 2 milisecond atau apa. Ini ada prioritas. Misalnya prioritas 0 berarti dia prioritas yang paling tinggi ya. Karena kemarin kan saya bilang ada 4 maksimal, makanya ini ada 4 juga, 0 sampai 3. 0 1 2 3. Berarti ada 4. Ya, masing-masing task di sini kita bisa tambah lagi. Tapi untuk lampu ini cuma kita pakai satu aja. Yang simple dulu aja. Oke, minimal ada gambaran dulu. Kemudian kalau misal membahas PLC konfigurasi tadi lagi di sini, kalau kita pakai PC ORCX ini kan lokal ya dia ya, lokal di PC ini, otomatis
ini task configuration ini dia akan muncul ya, karena ada 4 runtime. Tapi kalau kita pakai yang lain itu nanti akan hilang. Kita coba aja ya, biar nggak bingung. Oke, kita. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini delete the configuration bla 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 bla. Yes, misalnya hilang dia. Nggak ada task configuration-nya. Soalnya dia kan cuma ada 1 runtime doang di PC. Jadi nggak bisa diatur. Untuk sikliknya ya mengatur ya PC itu sendiri. Ya. Oke, karena di sini saya di program lampu saya menggunakan lokal, kita balikan ke PC or CX. Oke, kemudian kita set lagi task configuration. Nah, ini kan hilang nih. Ya, kita harus setting ulang. Klik kanan, open task, new task. Tasknya apa misalnya tadi? Misalnya task 1 lah. Ya, kemudian prioritasnya saya buat 0 aja gitu misalnya. Ini si klik ini saya agak lucu dengan agak merasa lucu juga dengan TwinCAT ini ya, karena di sini tuh kita nggak bisa milih apapun yang terjadi, nggak bisa milih. Kalau misal teman-teman pengen membuktikan kalau ini memang nggak bisa dipilih, langsung ke websitenya Begoff aja. Ini emang langsung ada tulisannya ini nggak available gitu loh buat dipilih, kan aneh. Ada tapi nggak bisa dipilih ya. Kita bisa cuma saya klik aja, atau mungkin belum bisa ya. Terus kita harus isi intervalnya, misalnya T 20 milisecond misalnya. Setiap kali 20 milisecond kita eksekusi 10 lah misalkan. Oke. Nah, ini baru tasknya, tapi kan kita harus memanggil program yang kita buat di awal tadi. Di sini namanya apa? Main. Ya udah, kita klik kanan, open program call ya. Namanya apa? Kalau semisal ragu ya klik sini, dia akan muncul beberapa POU yang tipenya program yang akan bisa kita pilih. Oke, seperti ini. Oke. Jelas. Kita masuk ke main. Udah, kita siap untuk membuat program. Nah, startupnya hanya seperti itu. Gampang-gampang susah sih. Tinggal dibiasakan saja ya. Oke. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di performahardika.com. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Sekian dan terima saja.